Bapak Ibu, saya minggu lalu itu dapat kesempatan dengan tim dan Eldenser juga, sama Bokor juga. Kami pelayanan ke PIK. Dan hari itu biasanya kita melakukan penginjilan. Terus hari itu ada yang kesaksian soal sembuh dari kanker. Saya pikir hari itu mau doain orang sakit. Ya kan, doain orang sakit. Jadi kami tantang, yang sakit angkat tangan, kita akan samperin buat doain. Bapak Ibu, hari itu saya tuh jarang doain orang sakit mental. Hari itu saya ketemu dua orang yang tinggal di apartemen di atas tempat kita bikin acara. Dan dua-duanya didoakan, dua-duanya nangis, dua-duanya dilawat Tuhan. Dan mereka cerita, yang satu bipolar, yang satu skizofrenia, ya itulah. Itu apa? Itu saya cari tahu, oh itu ternyata gangguan mental yang sudah berat. Dan saya tuh jarang ya ke provinsi, pasti doanya sakit lah, inilah, kanker lah, apa segala macam. Nah saya tuh udah sekian waktu kalau doain orang sakit tuh gak pernah ketemu yang namanya sakit mental. Jadi saya bilang, Tuhan ini kenapa ya di kota metropolitan, tempat yang dengan semua fasilitas, ini ada orang-orang yang hidup sehari-hari dan sangat bergaul seperti biasa, tapi mentalnya mental health-nya itu keganggu. Dan mereka nangis, benar-benar nangis di jamaah Tuhan. Sampai satu orang tuh saya layani itu 40-an menit gitu, cukup lama gitu. Dan saya bertanya-tanya, Tuhan, ini kenapa ya kondisi di generasiku, di kondisi di zamanku ini, soal mental health ini bukan lagi persoalan yang sepele. Dan Tuhan bilang, betul, kamu pelajari, kamu perbekali dirimu, karena Bapak Ibu di depan kita ada 18 Desember, 20 Desember, 31 Desember, 2, 3, 4, 5, 6 kalau hari Senin kita dopak. Lalu kita ada PRJ juga, kabar baik kita akan bikin lagi 20.000 ya, nggak tahu kalau Ibu naikin lagi jiwa-jiwanya. Kita akan Paskah atau Jumat Agung di PRJ lagi dengan jiwa-jiwa lagi. Setelah itu saya hitung kita ada 69 atau 70 negara. 70 negara yang kita adopsi, dan Bapak Ibu semuanya terlibat karena baik panggilan maupun unit itu mengadopsi. Bapak Ibu semangat kok, Bapak Ibu syok. Itu agenda ke depan. Ya, itu coming soon ya. Jadi ini baru perbekalan. Nah, kalau kita tidak fit tubuh jiwa roh, kalau kita cuman di roh aja, oke deh di roh aja, tapi di tubuh kita tidak atur, bahkan di mental kita tidak coba prepare, Bapak Ibu bahkan semua berkat nanti, Bapak Ibu itu semua gak cuma beban dan pekerjaan, enggak, itu berkat. Ada berkatnya, ada hal ilahinya. Dan semua janji ilahi itu, ledakan kemuliaan, akselerasi penggenapan itu wow. Tapi yang di roh itu gak bisa jadi daging kalau nyangkut di jiwa, di mental. Ya, jadi hari ini kita mau berkata, kita mau belajar bahwa tidak ada yang namanya kondisi mental health kita yang tidak mendukung untuk kita mengerjakan lawatan. Jadi kita harus punya victorious mental health ya. Kondisi kesehatan mental yang sangat ajaib. Bapak Ibu, ketika saya nyusun ini sakit kepala Bapak Ibu, saya baca data. Saya harus minum Panadol 2. Saya baca data kondisi Indonesia, tingkat bunuh dirinya, depresinya seperti apa. Saya agak syok dengan data. Tapi ini data bukan kebenaran. Ya, Bapak Ibu harus camkan, ini data bukan kebenaran, dan ini harus kita benar-benar beresin. Oke? Bapak Ibu, saya mau kasih satu pertanyaan. Oke? Boleh. Apakah Bapak Ibu berbahagia? Kayaknya yang jawab agak ragu-ragu. Jangan jawaban pencitraan, ya. Apakah Cherry berbahagia? Oh ya, oke. Apakah Ayah berbahagia? Sangat berbahagia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya kalau nggak salah tahun lalu, Doctor Strange kalau nggak salah. Itu seorang superhero dengan semua kekuatan roh, ya. Walaupun itu film, hari itu ada sebuah pertanyaan yang tiba-tiba menginterupsi hati dan jiwanya. Ada pertanyaan berkata begini, kamu tuh udah keliling semua dimensi dan kamu nolong banyak orang. Kamu happy gak? Tiba-tiba pertanyaan itu menggerogoti hati dan jiwanya. Kamu itu udah dari dimensi ini ke dimensi ini, lintas universe. Nah, lintas universe, lintas zaman, dari waktu ke waktu, kamu happy gak? Apa kamu masih feeling lonely? Atau kamu masih merasa
Kamu belum ketemu sebuah kebahagiaan. Tiba-tiba hal itu menggerogoti hatinya. Dan ya singkat cerita filmnya membuat dia akhirnya bergulat dengan banyak hal. Sebuah pertanyaan yang sama yang kadang iblis coba lemparkan. Kamu udah adopsi provinsi, hampir 1,5 juta jiwa nih, 3 juta jiwa menuju akhir tahun. Kamu happy gak? Dan karena pertanyaan ini saya coba bikin kuesioner Bapak Ibu. Saya coba bikin kuesioner, mungkin ada sebagian Bapak Ibu, saya ambil sampling dari Mahanaim. Ya, dari 15 sampai 20 unit. Beberapa saya tanyain Pak Wong, saya tanyain Kesia, saya tanyain anak rock, saya tanyain penjahit di sanggar, saya tanyain sapam, saya tanyain CS, saya tanyain. Nanti hasilnya kita lihat ya, ada di atas hasilnya. Jawabannya cukup melegakan Bapak Ibu, cukup melegakan. Dan ketika pertanyaan ini datang, apakah Bapak Ibu happy jadi pasukan terdahsyat? Apakah Bapak Ibu berbahagia jadi pasukan terdahsyat? Apakah kamu happy jadi penari? Kamu happy gak jadi pemimpin unit? Walaupun anakmu jungkir balik, jatuh dan bangun, kamu happy gak? Di Desember ini nyiapin THR ya kan? Para pemimpin-pemimpin, engkau harus nyiapin THR, kamu happy gak? Ngelihat anak buahmu bisa ngerayain Natal mungkin dengan THR gak seberapa. Berbahagia gak engkau melakukan semuanya itu? Masalahnya sampai Alkitab sendiri berkata, kasih perintah. Jangan khawatir. Seringkali yang mencuri, seringkali yang membuat kita itu gak bisa happy, gak bisa bahagia, itu adalah hal-hal yang bahkan belum terjadi. Belum terjadi. Aduh, ini dikasih berapa negara ya? Rok ambil kalau gak salah 5 negara apa 4 negara apa 6 negara, banyak. Kalau udah khawatir duluan, padahal belum terjadi, itu sudah mencuri kebahagiaanmu. Yang namanya khawatir itu bisa mencuri kebahagiaanmu, nggak nolong. Makanya Alkitab berkata jangan khawatir. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, kata khawatir kalau dari bahasa Yunaninya, akar katanya itu sama dengan marinasi. Begitu kamu khawatir, hidupmu akan direndam dengan semua ketakutan dan engkau akan jadi serupa dengan semua roh ketakutan dan semua gelombang yang rendah itu. Bapak Ibu tahu marinasi ya, kalau mau ngerendam daging, itu direndam pakai saus, dimarinasi sampai seluruh dalam-dalamnya tulang-tulangnya itu tuh meresap. Nah Bapak Ibu kalau khawatir, Bapak Ibu seperti sedang memarinasi dirimu dengan semua ketakutan sampai seluruh selmu tuh udah kayak gak mampu, boro-boro menjarah untuk tiket. Udah gak mampu, karena apa? Sudah digerogoti, sudah menyatu dengan semua roh ketakutan. Dan saya pernah sharing juga roh ketakutan itu semua gelombang yang sangat rendah yang mendorong engkau untuk depresi. Oke, are you happy? Semua jawabannya apa Bapak Ibu? Happy, happy banget ya. Dan puji Tuhannya kebahagiaan itu menular. Jadi kalau Bapak Ibu cari orang-orang yang bahagia, yang sukacita ngerjain panggilannya, itu nular. Dan kabar baiknya lagi, itu membuat kita jadi gak gampang sakit. Itu menaikkan imun, itu secara penelitian sudah membuktikan orang happy itu jarang sakit, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering sakit-sakitan, sering bolos dopak, sakit-sakitan, mungkin hatimu kurang happy, ya. Mungkin hatimu kurang happy. Cobalah untuk cheer up, cobalah untuk sukacita, karena ada kekuatan yang ajaib, yang dahsyat di situ. Nah Bapak Ibu kita sama-sama mau lihat data. Saya udah bintang dautin supaya ini dikunci ya nanti setelah ini. Ada Bapak Ibu tahu ya aplikasi online yang halo titik-titik tuh, nah ya aplikasi online kesehatan. Datanya Bapak Ibu dalam 1 hari yang menghubungi aplikasi online untuk konseling mental health itu 30.000 orang. Rata-rata, bayangin dalam sehari. Berarti kan kebutuhan akan mental health ini mengerikan. Lalu datanya lagi, data bunuh diri tahun ini tuh tahun 2023 itu tahun lalu, saya baru punya data tahun lalu, itu sekitar 1.200 per tahun. Artinya dalam sehari di Indonesia ada 3-4 orang melakukan suicide atau bunuh diri. Data ini naik. Nanti kita lihat ya, yang saya kesel juga datanya ada perubahan, tapi saya kesel juga kita mau tahan ini. Lalu biasanya dan diteliti hampir 50% itu adalah usia produktif. Harusnya generasi usia produktif badannya itu paling fit. Lutut mereka belum sakit. Lalu mereka punya kondisi yang sangat prima secara fisik. Tapi anehnya secara jiwa mereka paling labil.
Mereka paling sering galau, lebih sering galau anak muda daripada oma. Oma udah gak pernah galau oma ya. Oma udah gak pernah galau, udah mateng, udah makan asam garam. Tapi kondisi fisik oma belum tentu lebih oke daripada Christian misalnya. Tapi Christian sama oma lebih sering galau siapa? Saya gak ngomong ya Tian. Saya gak ngomong, kita semua udah gak galau, oke? Tapi anak muda yang harusnya lebih sehat, yang harusnya lebih fit secara fisik, tapi secara jiwa mereka sangat labil. Dan inilah iblis utak-atik dan iblis bermain di area ini. Hampir semua sekolah dideteksi semua murid-muridnya ada kecenderungan mau melakukan self harm atau bunuh diri atau pokoknya menyendiri dan menghilang. Dan ini data yang mengerikan, berbahaya sekali. Nah masalahnya Bapak Ibu ini nggak tahu kabar baik atau enggak. Di Indonesia ini ada sekitar tenaga profesional itu 1000-an orang. Profesional bisa konseling. Ya, ini mungkin mereka orang-orang psikiater lah. Dengan jumlah jiwa di Indonesia, satu orang psikiater itu harus bisa menangani 250 ribu penduduk. Nggak cukup ini. Tapi kabar baiknya, iblis dunia kabar baiknya, ada pasukan terdahsyat. Ya, kita bukan hanya nyembuhin, kita bukan hanya konseling, kita bawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Jadi ngomong ke sebelah kanan dan sebelah kiri, mari kita jadi orang-orang yang menyembuhkan. Sebelum menyembuhkan kita harus sembuh dulu, fit dulu. Ya, jangan orang konseling kepahitan kita tambahin bumbu. Oh aku juga gitu. Itu tidak menyembuhkan Bapak Ibu. Ya, jadi Indonesia darurat untuk kita bisa memeluk dan menyembuhkan. Nggak cukup. Dan lagian mereka kan nggak semuanya anak-anak Tuhan. Kesembuhan yang sempurna kalau kita sampai bisa tubuh, jiwa, roh sentuh dan bawa mereka ke Tuhan. Ya, jadi ini kabar baik. Ada sangat banyak orang, ada 30.000 orang setiap hari yang antri untuk konseling, untuk minta kesembuhan. Coba kita bisa bikin yang konseling yang Kristen misalnya. Coba kita bisa bikin konseling yang online buat orang-orang dengan gangguan mental health. Karena yang sekuler ini 30.000 antri di satu aplikasi. Belum aplikasi yang lain, ya. Lalu next, ini juga data yang menyedihkan. Boleh next? Saya mau tahan-tahan ini. Nah, angka data bunuh diri itu naik Bapak Ibu. Dari 2002 ke 2023 itu naik 40% Indonesia saja. Dan yang paling saya kesel, sekian tahun yang lalu itu angka paling tinggi di Provinsi Bali. Di tahun ini itu Jawa Barat. Tertinggi, hampir 400 sekian yang bunuh diri di Jawa Barat. Mungkin Cik Catherine berdoa terus buat Bali, sehingga Bali reduce, menurun. Jawa Barat Christian, mari kita doakan. Tidak ada angka yang naik lagi. Ini harus di stop Bapak Ibu. Naiknya 40%. Itu sesuatu yang menyesakan. Gimana kita base-nya Jawa Barat Bapak Ibu. Kita ini base-nya pasukan terdahsyat, tapi di sini paling banyak terjadi kasus bunuh diri. Sorry. Yang paling tinggi Jawa Tengah, Jawa Barat 4 besar. Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan Jawa semua ya kan? Bali turun tuh. Bali yang katanya pulau holiday, ternyata paling banyak tuh kasus juga. Jadi Bapak Ibu, ini di tempat di mana makin modern, justru sangat banyak hembusan dari yang namanya kematian. Itu harus kita stop. Itu harus kita stop. Yang pegang Jawa Tengah siapa saya tidak tahu, kayaknya banyak dia yang pegang Jawa Tengah. Yang pegang Jawa Timur juga, Jawa Barat juga, ini 3 dengan Bali itu angka suicide paling tinggi. Jadi kita mau stop ini, tidak boleh ada lagi tahun depan, mulai sekarang itu harus ditahan dan harus turun. Amin Bapak Ibu. Caranya adalah gelombang kita. Karena bunuh diri itu pasti lewat gelombang. Tiba-tiba orang dengar suara, kamu gak guna. Tiba-tiba orang dengar suara, lebih enak kalau kamu mati aja. Dan itu semua gelombang yang didengar oleh orang-orang yang depresi. Kalau kenapa kita tiap tahun bikin perang gelombang, klip gelombang? Karena itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini PR kita bersama.
Karena di dalam kita ada gelombang kehidupan, kita harus radiasikan itu. Dan ini harus kita tahan bersama. Fakta yang juga mengejutkan buat saya, next. Bapak Ibu, ternyata angka orang bunuh diri itu lebih banyak genrenya jenis kelamin laki-laki daripada wanita. Saya bingung dengan data ini. Kenapa ya? Bukankah laki-laki itu lebih kuat? Kata ibu overthinking, bisa jadi menurut saya. Jadi kalau dibaca dari psikologinya, wanita itu sebenarnya harusnya lebih mudah karena hormon. Ya kan? Tiba-tiba kalau lagi mau datang bulan, wah gampang meledak, gampang marah. Tapi anehnya, wanita itu lebih singkat karena bisa dikeluarin atau diekspresiin. Pergi makan sama temen, pergi curhat. Nah cowok itu masalahnya jarang curhat. Dipendem sendiri, dimasak sendiri, dipikirkan sendiri. Saya ngobrol sama Leo, yang tau gak sih di Alkitab itu lebih banyak memang pria-pria yang mengalami stres daripada wanita. Bahkan pelacur aja di Alkitab happy. Bukan berarti kita jadi pelacur, enggak Bapak Ibu, enggak. Tapi seorang Tamar aja dari wanita baik-baik, dia harus tidur dengan mertuanya, dia gak merasa mental depresinya gak kena tuh. Tapi seorang raja, Raja Saul, seorang nabi besar, seorang penginjil besar, Yunus, lebih rentan terkena yang namanya drop atau depresi. Saya bilang, coba deh yang aku tuh kan sering makan sama Kak Nita. Coba kamu makan sama ayah, kamu makan sama Pak Samuel, mungkin kita semua akan berbahagia. Mungkin ya, mungkin gitu. Tapi ya ngobrolnya lewat gelombang ya. Lewat gelombang. Bunda lebih bahagia terlihatnya karena sering ngeluarin, yang ngomel ya keluar, gak dipendem gitu. Apa-apa bisa dikeluarin. Punya temen curhat, punya temen cerita. Boleh senggol suaminya kalau ada suaminya atau anaknya laki-laki. Ayo, mari kita menjadi waras mental, jasmani, rohani. Bang Simon mungkin bisa ngobrol sama Pak Sam gitu. Jadi Pak Sam lebih ceria tahun depan. Pak Wong bisa ngobrol mungkin sama Pak Daniel Ferry. Jadi lebih sering di Mahanaim tuh ya cewek yang pergi. Cewek yang pergi makan, cewek yang pergi ngobrol. Dan itu cukup bisa merilis supaya secara mental kita lebih bahagia. Ya Bapak Ibu, perintah Tuhan loh untuk kita itu berbahagia. Ada 80 lebih kata-kata berbahagialah. Walaupun engkau dalam percobaan, walaupun engkau dalam kondisi miskin, berbahagialah. Itu perintah loh. Ada 8 sabda bahagia bahkan. Jadi itu udah perintah Tuhan. Jadi jangan galau, jangan dipendam sendiri. Kita percaya ini angka ini sudah selesai. Tahun depan tidak akan ada lagi. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Oke, kita mau melihat ada 4 tokoh, 3 atau 4 tokoh. Nggak tahu lah, kebetulan juga ini semua pria ya. Semuanya punya pergumulan, tapi juga akhirnya menang. Ya, makanya kita mau belajar sama-sama. Yang pertama adalah Musa. Musa itu sempat berkata, aku itu gak mampu. Boleh slide selanjutnya. Dan dia berkata, Tuhan kalau bisa jangan aku tuh gak mampu memikul tanggung jawab. Sebab terlalu berat Tuhan. Kalau engkau kasih tanggung jawab ini, lebih baik kamu bunuh aku. Mulai galau ya, mulai melo, seorang pemimpin besar yang minder dan merasa tidak layak atau tidak mampu. Lalu jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah Bapak Ibu, di ayat selanjutnya langsung Tuhan counter. Karena ini memang pemimpin yang disiapin. Dari Oe lahir aja Tuhan udah prepare masuk istana. Makanya destininya dia harus jadi. Tuhan langsung counter di ayat selanjutnya. Kamu kumpulkan 70 tua-tua, Tuhan bikinin tim buat dia. Kamu gak perlu stres sendiri, kamu punya tim. 70 tua-tua yang akan masuk kemah pertemuan, kemah hukum. Sehingga Musa gak perlu merasa sendirian. Bapak Ibu, di depan pekerjaan banyak. Kalau semua Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu masih mendengar hembusan, minder, kamu gak layak, khotbah aja saya gak pinter. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang manggil, percayalah Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan merekayasa, mari memuridkan. Makanya kita gak berhenti-berhenti, disuruh memuridkan. Kalau misalnya Miss Cherry punya tim pemuridan 5 anak-anak yang pegang gadget oke, pegang teknologi oke, mungkin akan sangat ajaib. Kalau seandainya setiap kita punya pemuridan 3-5, pemimpin minimal 12, karena Tuhan Yesus juga 12. Tapi Musa ini dikasih 70.
para tua-tua yang ikut menggendong di kemah hukum atau kemah pertemuan. Gak bisa enggak Bapak Ibu, kalau sampai detik ini engkau belum memuridkan, itu PR besar. Kamu akan stres sendiri nanti, karena tahun depan kita dolingnya udah ke bangsa-bangsa. Udah gak lagi cuman sekedar di tempat ini aja. Kalau engkau tidak memuridkan, engkau gak bisa mengalami yang namanya ledakan kemuliaan, akselerasi penggenapan. Mari memuridkan. Memuridkan itu tidak pernah merugikan engkau. Percayalah, walaupun engkau yang keluar duit buat beli makan, engkau yang keluar duit mungkin misalnya ngasih berkat, itu tidak akan pernah merugikan engkau. Semua pemimpin di sini yang ngadopsi provinsi, semua punya cerita yang sama. Kami tuh bahagia sekali setiap kali kami melihat jiwa-jiwa di provinsi itu bertumbuh. Sekalipun bukan mereka yang bayarin tiket kita, tapi itu kebahagiaan yang luar biasa. Punya tim tuh enak. Patok ya, ini mau tutup tahun, mereka akan bergerak. Kita doling ya, mereka akan bergerak. Dan sejujurnya, pasukan provinsi itu lebih antusias dan lebih bergairah sebenarnya. Benar-benar lebih menyala-nyala. Saya juga gak tahu kenapa. Mungkin karena mereka jauh, cuman bisa ikut streaming doang. Buat mereka itu precious banget, berharga banget. Buat mereka retret itu lebih penting dari Natal. Mereka udah siap-siap tanggal 29, 30 udah mau berangkat. Mereka sangat menghargai. Jadi Bapak Ibu, PR-nya, kalau engkau mau punya mental health yang oke, yang sehat, mari memuridkan, mari bangun tim kerja, jangan jadi single fighter. Ini bukan generasi Superman, satu orang bisa ngalahin dan jaga seluruh dunia, enggak. Ini zamannya generasi. Jadi satu generasi ini harus lahir menjadi pasukan yang dahsyat. Tokoh yang kedua itu adalah Ayub, ya, Ayub dan Yeremia. Oke, Ayub ini adalah seorang saleh yang mengalami sangat banyak penderitaan fisik dan mental. Kehilangan harta benda, anak-anaknya semuanya ada yang meninggal, dia terkena kusta, sakit, dijauhi masyarakat dan teman, dan dia gak bisa ketemu Tuhan. Itu menyiksa loh Bapak Ibu. Dari seorang sobat Allah, dari seorang yang sangat dekat, orang saleh, tiba-tiba dia kehilangan semuanya. Dia sangat punya alasan untuk mengalami mental illness, stres, depresi. Dia sangat punya alasan. Tapi Bapak Ibu tahu yang membuat dia akhirnya setelah sekian pasal, pergumulannya dengan diomongin orang, sakit, kehilangan anak, ditinggal sama istrinya dan semuanya. Ada satu pasal di Ayub yang ke-42 dia berkata, sekarang aku melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya gak pernah tahu pergumulan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Saya juga punya pergumulan. Dan pergumulan itu kalau kita terus kunyah, kita terus pikirkan, kita terus masak dalam otak kita, itu gak akan selesai. Sampai engkau memutuskan untuk engkau ketemu Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu. Saya sangat yakin di sini sangat banyak orang yang dalam hidup Bapak Ibu, pergumulan demi pergumulan itu mengantarkan engkau bisa begitu dekat dengan Tuhan. Kalau Miss Irene punya kesaksian soal anak buahnya, ini juga anak buah saya juga mau kesaksian ya. Saya punya tim pasukan di Bogor yang Bapak Ibu selama ini nikmatin kue profetiknya. Hari itu kami sudah mulai bikin kue profetik baru-baru awal banget. Mobilnya hilang, dicuri orang. Dari pekerjaannya dia dipotong gajinya karena masa pandemi. Setelah itu dia keluar dari pekerjaannya, anaknya 5 Bapak Ibu. Jadi gak bisa kalau gak kerja, harus kerja. Belum cukup sampai di situ, dia sakit sampai hampir lewat, hampir meninggal. Lalu bukan cuman itu aja Bapak Ibu, dia punya tempat yang dia pakai untuk masak, itu dia diusir. Karena satu dan lain hal, rebutan tempat dan semuanya. Dia disuruh keluar. Anak-anaknya punya masalah satu demi satu. Ada yang masalah soal pacaran, soal keuangan, pinjol dan semuanya. Gak habis masalah itu beruntun datang. Tapi keluarga ini tetap berkata, aku tetap akan kasih makan. Aku memilih untuk aku tetap datang ke Mahanaim dan aku mau ketemu Tuhan. Bapak Ibu tahu hari ini mobilnya hilang 1, hari ini punya mobil 3. Lalu gajinya dulu mungkin seberapa, hari ini naik 2-3 kali lipat.
Dan semua keluarganya ini sebagian besar udah keluar negeri, bolak-balik keluar negeri. Ada yang dibayarin kantor, ada yang karena pelayanan. Dan kabar baiknya lagi, Desember ini udah disuruh buka cabang dapur di Merauke. Ruko, modal, alat semua disediain. Tapi agak songgong, maaf ya, Desember ini kami sibuk bikin kue buat Mahanaim. Jadi nanti aja tahun depan gitu. Dan disuruh cepet-cepet datang. Tiket, tempat, ruko, alat semua udah tersedia. Tinggal datang dan mari buka cabang dapur sampai ke Merauke. Udah pergi ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu, setiap kali kita melewatin yang namanya proses, percayalah, itu tidak untuk membuat engkau tuh down atau drop. Itu justru kadang untuk melipat gandakan. Saya mau cerita ya, di jubah para imam, itu ada yang namanya lonceng emas dan delima. Itu ada dan itu nggak boleh nyentuh tanah, harus sedikit lebih tinggi. Bapak Ibu, saya diceritain waktu Leo khotbah soal delima dan lonceng emas. Itu bukan cuma sekedar aksesoris, bagus-bagusan ditaruh di jubah para imam. Tapi di Alkitab berkata, kalau itu dipakaikan di jubah para pelayan, bunyinya itu akan membuat engkau tidak mati. Artinya apa? Ketika itu beradu, lonceng emas itu kata emasnya dari bahasa Ibrani bukan cuma emas perhiasan, tapi setingkat di atasnya. Beyond beauty. Jadi kata emas yang dipakai di lonceng emas ini, arti katanya itu beyond beauty. Itu artinya keluar dari pemurnian. Dan delima itu berbuah, berlipat kali ganda. Dan itu harus ditaruh selang-seling. Delima lonceng emas, delima lonceng emas, delima lonceng emas. Artinya apa? Itu harus beradu dan berbunyi. Setiap kali engkau Tuhan mau rekayasa berbuah, ada pemurnian. Engkau berbuah lagi, ada pemurnian. Engkau berbuah lagi, ada pemurnian. Engkau mengalami penggenapan janji, ada pemurnian. Setiap kali engkau mengalami penggenapan segala sesuatu yang baik, ada pemurnian. Itu selang-seling ditaruh di jubahnya para pelayan. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya penggenapan yang luar biasa. Pasti. Kalau pemurnian itu datang, engkau dimurnikan supaya tidak sombong. Kalau engkau sudah diberkati, engkau sudah tinggi, engkau sudah lakukan banyak, engkau sudah KKR di sana sini, pemurnian itu datang. Bapak Ibu, itu untuk jaga engkau tidak mati. Ketika engkau masuk dan face to face dengan Tuhan. Pemurnian ketika engkau mengalami proses berbuah, ketika engkau mengalami proses menggenapi janji, melihat kemuliaan Tuhan, itu harus berbenturan, itu harus bunyi. Jadi waktu di bait Allah itu, imam yang masuk itu harus dikasih ornamen itu supaya dia jalan itu bunyi. Kenapa harus bunyi? Kalau itu nggak bunyi, berarti dia disambar Tuhan. Di dalam hitungan Tuhan mungkin nggak masuk bobotnya dan dia harus ditarik keluar. Jadi Bapak Ibu, kali dia saya kan bukan imam betul, tapi di Alkitab Perjanjian Baru, bukankah Tuhan berkata kita semua imamat yang rajani, royal priesthood. Jadi setiap kita sudah berdiri nih buat Indonesia. Berdiri nih buat bangsa kita atau bahkan buat keluarga kita lah minimal. Kita adalah imamat yang rajani. Pastikan ada yang bunyi. Pemurnianmu bunyi, berbuahmu juga bunyi, dan itu berdenting bersamaan. Setiap kali proses itu jangan membuat engkau drop dan depresi. Itu undangan untuk engkau masuk lebih dalam, bisa face to face dengan Tuhan. Yang ketiga itu ada Yeremia. Bapak Ibu, ini nabi yang kasihan sebenarnya. Yeremia itu nabi besar yang menyampaikan pesan-pesan pertobatan yang keras. Dia harus kasih tahu suku Yehuda bahwa kamu tuh akan mengalami ini dan gak enak. Sehingga dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri, dia dipenjara, dia selalu tidak disukai pesan-pesannya karena pesan-pesannya keras. Ini nabi yang meratap. Saya baru tahu kitab ratapan itu dia yang tulis Bapak Ibu. Saya pikir itu Salomo, ternyata dia yang tulis. Jadi dia menulis, tapi dalam setiap proses yang dia alamin, dia sempat berkata seperti ini. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, bahkan dia mengutuki diri sendiri. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Bapak Ibu, sebuah perkataan dari depresi atau stres bahwa Tuhan, ini loh bangsa yang aku tangisin, bangsa ini malah musuhin aku. Ini loh bangsa yang aku menyampaikan pesan kebenaran tapi bukannya bertobat, malah aku dimasukin ke penjara. Seringkali
ketika kita sedang melakukan sesuatu, menabur sesuatu, upahnya mungkin yang kita terima gak seperti yang kita harapkan. Kita gendong orang, kita angkat hidup orang, mungkin orang itu malah nusuk kita. Kita mungkin mau menabur di satu tempat, tapi orang itu malah salah sangka. Ketika kita sudah datang ke satu provinsi dan kita mau memperdamaikan pasukan satu dengan pasukan lain, kita malah dimusuhin. Mungkin kadang-kadang gak seperti yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, apa yang Yeremia lakukan, dia deklarasi dan dia menguatkan iman. Ayatnya gak kelihatan ya, ketutupan. Ada ayat yang di Ratapan 3 ayat 22, dia berkata, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dia mendeklarasikan, hari itu dia lagi drop banget. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Tidak habis-habisnya rahmatmu. Aku menikmatinya setiap pagi. Besar kesetiaanmu dalam hidupku. Di tengah-tengah ratapan, dia memperkatakan perkataan iman, deklarasi iman. Sehingga itu bisa membuat imannya bangkit kembali. Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman-teman imam. Pak Wong cerita, boleh ya diceritain Pak Wong ya? Boleh ya. Saya juga tahun lalu punya banyak pergumulan kata Pak Wong. Dan saya dengar suara-suara aneh lah. Lagi syuting. Dengar suara segala macam dan suaranya itu selalu menariknya turun. Hari itu caranya dia bangkit. Dia berusaha untuk perkatakan sampai telinganya dengar. Dia perkatakan dan dia beberes. Kalau dia tidak perkatakan, suara itu gak akan berhenti. Jadi dia perkatakan perkataan iman, dia bangun imannya, sehingga semua perkataan itu akhirnya diem. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sendiri, suara apa yang iblis coba hembuskan di telingamu? Kamu gak bisa diamkan suara itu. Itu akan makin kencang. Tapi engkau harus perkatakan perkataan iman, buat dirimu itu bisa ketemu Tuhan. Dan engkau harus bungkam dengan perkataan iman, perkataan firman. Karena firman itu kayak pedang, benar-benar seperti pedang. Kalau ada suara berkata, engkau kan anak tengah, si paling kegencet, kamu mah bukan yang sulung. Begitu engkau anak sulung, engkau mah yang paling menderita. Begitu si anak bungsu, engkau mah terima sisa. Iblis itu ada aja. Kurang ajarnya iblis itu gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mendiamkan suara itu, dia akan makin goreng, makin panas. Perkatakan sampai telingamu dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Enggak bisa, cuman engkau diam. Ya. Dan yang terakhir, tokoh yang keempat, sering banget dibahas. Ini Elia, Bapak Ibu tahu ya, Elia itu nabi supranatural. Yang lelah secara emosional, secara spiritual, dan secara fisik. Mengalami depresi yang amat sangat. Sampai dia berkata mau mati berkali-kali. Maka takutlah ia dan bla bla bla. Dia berkata cukup Tuhan, enough. Wah, dia berkata mungkin cukup Tuhan. Kayak drama-drama. Ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia berkata seperti itu ketika dia habis melakukan yang sangat ajaib. Dia habis memenggal 400 nabi-nabi Baal, dia habis menurunkan api. Tiba-tiba dia stres. Nah, saya gak mau Bapak Ibu, ini perbekalan ya. Ketika nanti kita udah selesai retret, semuanya saya berkata dan beriman sekali 18 Desember, 20 Desember, 31 Desember itu open heaven. Hadirat Tuhan itu benar-benar tumpah dengan sangat ajaib. Retret itu juga semua di jamaah Tuhan, bahkan di kamar tidur belum sesi aja semua udah dilawat Tuhan. Semuanya terjadi nih dengan dahsyat. Mungkin ada dukun yang nyusup, bukannya nyusup malah dia bertobat jadi penginjil yang ajaib. Terjadi yang ajaib nih sepanjang agenda-agenda kegerakan kita. Jangan sampai setelah itu, setelah bangsa-bangsa kita tuai, setelah 3 juta jiwa kita bawa ke Tuhan, tiba-tiba engkau merasa exhausted, lelah, capek. Tiba-tiba engkau merasa seperti yang Elia alamin. Bapak Ibu, belajarlah untuk rest dalam Tuhan. Rest dalam Tuhan. Oh, rest dalam Tuhan berarti saya holiday 2 minggu, gak ada. Itu bukan rest dalam Tuhan. Rest dalam Tuhan, kalau yang dialamin Elia itu dia makan apa yang Tuhan beri, dia minum apa yang Tuhan beri, dan dia tidur. Setelah itu dia lari 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb dan gak berhenti. Jadi ketika Bapak Ibu mengerti rest dalam Tuhan,
itu akan membuat engkau bisa kekuatan yang punya kekuatan yang lipat kali ganda. Bahkan engkau bisa tidak terhentikan. Ada amin Bapak Ibu? Engkau bahkan baru pulang dari provinsi, baru selesaikan 5 negara, engkau lari lagi. Ibu mau apa lagi agendanya? Saya siap melakukan perintah. Maunya seperti itu. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu sebagai penutup ya. Setelah saya mensurvei beberapa, saya khawatir. Aduh, ini agendanya kerapetan gak ya? Pasukan masih bisa nikmatin gak ya? Jadi saya survei, saya tanya dari orang paling bawah sampai beberapa pemimpin panggilan, pemimpin unit. Kalau yang merasa disurvei, semoga jawaban Bapak Ibu jujur ya. Jadi ini mewakili tapi tidak mutlak, karena saya tidak mensurvei semuanya. Saya hanya mensurvei sampel sekian ratus orang. Saya tanya, berapa nilai Bapak Ibu dari angka 1 sampai 10? Berapa nilai engkau diberkati secara keuangan? Engkau nilai sendiri. Nah Bapak Ibu kita mau lihat ya. Ini hasil surveinya. Oke. Berkat keuangan rata-rata menilai angka 7. Itu lumayan Bapak Ibu. Lumayan dari Sapam sampai CS itu rata-rata itu 7. Lalu mereka bahagia nggak? Bahagia Bapak Ibu. Nilainya 8. Lumayan, ini tinggi. Lalu perubahan hidup mereka juga mengaku setelah masuk Mahanaim mereka mengalami perubahan hidup yang positif di angka 8. Upgrade karakter lumayan lah karena masih ada yang karakternya masih perlu dibenahi lagi 7,7. Lalu saya tanya, seberapa engkau bersuka cita tahun ini aja? Nilainya juga lumayan 7,8. Angka stres, nah ini saya bersyukur. Angka stres itu ternyata rendah banget Bapak Ibu. Jadi Bu In masih boleh ngasih kerjaan karena angka stres baru 4,6. Saya kaget ya, di pasukan saya ada yang angka stresnya 1. Sedangkan Pak Leo nulisnya 8 apa 9 gitu. Saya pikir ini berarti pemimpin harus bagi tugas. Karena di pasukan saya masih angka stresnya 1, 2, 1, 2. Berarti mereka masih belum berbeban berat. Belum merasa harus menggendong. Dan kami rata-rata yang jawab di atas 7 itu Pak Samuel. Ya kan, terus habis itu Pak Leo. Itu cowok-cowok angka stresnya lumayan. Lumayan lah ya, saya belum tanya Joshua gitu. Tapi rata-rata para pemimpin punya angka stres di atas 5. Para pasukan nilai stresnya di bawah 3. Santai banget buat mereka. Oh luar negeri nanti bapak saya yang nyariin dana. Oh pergi ke KKR, pergi ke retret, nah, nanti bapak saya yang menjarah. Ternyata Bapak Ibu kita belum distribusi beban baik. Jadi kita harus latih lagi supaya semuanya bukan berarti saya mau menstreskan Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Tapi ini beban yang baik. Ya, beban yang baik karena di setiap survei itu angka stres itu berbanding lurus dengan berkat. Mungkin yang satu stresnya tinggi tapi berkatnya 10. Ciliani itu berkatnya 10. 10 dengan yakin saya 10 gitu. Berarti dia sangat diberkati. Jadi Bapak, tapi yang angka stresnya 1, berkatnya 4 Bapak Ibu. 4, 3, memang belum terlalu jebol. Jadi itu ternyata dari angka survei, semakin engkau stres dan bahagia bersamaan, berkatmu naik. Saya juga gak tahu kok bisa begitu, itu survei Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, mengerjakan destiny, belum terlalu bagus nilainya, baru 6. Unit ternyata sedikit lebih rendah daripada unity panggilan. Saya juga bingung, ternyata orang merasa lebih happy ada di panggilan daripada di unit. Mungkin karena di unit ketemu tiap hari, mereka lebih happy kalau kumpul panggilan raja. Terutama raja nih, nilai happy-nya tinggi banget. Panggilan raja ya. Terus habis itu panggilan kedua itu kalau nggak pilar mempelai, itu happy di panggilan. Bersyukurlah happy di panggilan mereka. Lalu, nah ini saya juga senang. Ini nilai paling tinggi, seberapa engkau bangga sebagai bagian dari pasukan terdahsyat, nilainya hampir 9. Semuanya bangga jadi bagian dari pasukan terdahsyat dari CS sampai pemimpin itu bangga. Gak ada yang nilainya di bawah 6. Hampir 9 bangga. Jadi kita bersyukur ya. Jadi ini indikator yang baik sehingga agenda-agenda itu pasti kita akan bisa menuntaskan. Lalu ini acara-acara yang menurut mereka paling berkesan. Saya kaget kenapa paling tinggi itu Bright and Bloom ya. Terus mereka berkata itu acara Bright and Bloom dan Anggur Manis PRJ. Salah satunya karena apa? Alasannya adalah mereka sudah lama gak lihat jiwa-jiwa.
Itu kan acara besar kita setelah pandemi kan. Dan mereka berkata, kali itu kami ngelihat jiwa-jiwa nangis lagi, melihat jiwa-jiwa datang 20.000 lagi. Mereka itu bahagia banget melihat jiwa-jiwa. Dan saya juga bersyukur sebagian besar nilai kedua tertinggi adalah provinsi. Jadi provinsi udah bukan beban, mereka happy. Sangat tinggi. Ciliani jawab provinsi, Keisha jawab provinsi, Leo jawab provinsi. Mereka menikmati setiap beban provinsi karena itu beban yang baik. Ya, dan itu juga ada GWR. Ternyata GWR yang mana? GWR yang raker ya. Mungkin Bapak Ibu nggak semuanya ikut ya. Tapi ini kan full timer ya yang saya tanya-tanya. Ternyata mereka sangat menikmati ketika mereka tuh raker. Walaupun hari itu Joshua bilang, ini biayanya gede loh. Sungguh-sungguh ya rakernya ya gitu. Ternyata itu berkesan buat mereka. Jadi nggak sia-sia. Mereka merasa mendapatkan sangat banyak berkat ketika mereka ikut acara raker. Oke, jadi ini raport. Saya ngerjain ini kayak ngerjain skripsi Bapak Ibu. Semua kuesioner saya ngecekin, saya bikinin datanya. Tapi saya bersyukur. Artinya pasukan terdahsyat, engkau punya raport yang cukup baik lah. Yang agak merah cuman angka stres itu. Ya, kalau bisa angka stresnya 1 atau 0. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu berbahagia. Bapak Ibu bangga jadi pasukan terdahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.